Kami percaya bahwa di keadaan apapun kami ada hari ini, kami punya Tuhan yang setia. Masalah kami mungkin masih ada, doa kami mungkin ada yang belum dijawab. Keadaan kami hari ini mungkin tidak baik-baik saja. Tapi kami percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna. Kasih karunia-Mu memampukan kami. Dan kami mau tetap bertahan kepada iman kami. Kami percaya bahwa kami punya Allah yang mengasihi kami. Tuhan yang gak akan pernah gagal dalam hidup kami. Tuhan yang gak akan pernah meninggalkan kami. Hamba-Mu berdoa, berikan kekuatan buat umat-Mu. Tuhan hari ini teguhkan hati mereka. Supaya mereka jangan gentar, jangan khawatir, tapi percaya bahwa Allah mengasihi mereka. Berkati kebenaran firman-Mu, jadi pewahyuan yang mengubahkan kami. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan jemaat-Mu di tempat ini maupun dimanapun mereka berada mendengarkan ibadah ini. Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati dan menolong kami semua. Di dalam nama Yesus. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Amen. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Thank you Yeshua. Shalom, shalom, shalom. Saya percaya semua baik-baik saja. Amen. Katakan sama-sama, baik gak baik? Tuhan Yesus baik. Haleluya. Jangan menyerah. Saya mau awali khotbah saya dengan cerita tentang Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Yohanes Pembaptis adalah seseorang yang luar biasa yang pernah hidup. Bahkan ketika dia ada di dalam kandungan ibunya penuh Roh Kudus. Luar biasa. Dan Yohanes Pembaptis merupakan nabi besar pertama yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah pertama kali dalam kitab Perjanjian Baru sejak masa keheningan, the silent years, di mana Tuhan berhenti berbicara selama 400 tahun setelah kitab Maleaki. Yohanes Pembaptis juga ada orang pertama yang memberitakan tentang Kristus. Kita akan lihat ayatnya di dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Yohanes 1. Yohanes menunjuk kepada Yesus dalam ayat 29 kita baca. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Ayat 32. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Jadi ketika Yesus datang untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ini yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Inilah dia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias yang akan datang. Dan di firman Tuhan dikatakan, inilah anak Allah. Ini kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Yohanes Pembaptis sangat peka dengan Tuhan. Dia dengar Tuhan. Mendapat pewahyuan yang luar biasa tentang Kristus. Dan begitu hebat pemakaian Yohanes Pembaptis. Dia membaptis begitu banyak orang, menobatkan begitu banyak orang untuk kembali ke jalan Tuhan. Dia disegani oleh Raja Herodes. Bapak Ibu, bahkan tentang Yohanes Pembaptis, Yesus berkata
bahwa tidak ada orang yang pernah dilahirkan perempuan yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yesus bilang begitu. Dan Yesus juga bilang, dalam Matius 11 ayat 10-11, dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis ini dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus. Betapa luar biasanya orang ini, bukan? Keren gak Bapak Ibu? Dipakai Tuhan luar biasa. Tapi tahukah Anda, akhir dari hidup Yohanes Pembaptis tidaklah baik. Umur pelayanannya tidaklah panjang. Dia ditangkap, dipenjara, dan matinya dipenggal. Bapak Ibu, seringkali di mata dunia, di mata kita cepat sekali menghakimi orang. Ketika orang itu ngalamin musibah di hidupnya, betul nggak? Begitu ada jemaat yang usahanya bangkrut datang ke pendeta, pendeta bilang apa? Dosa apa loh? Nggak bayar perpuluhan sih. Cepet banget kan orang menghakimi. Begitu orang ngalami musibah, mungkin anaknya meninggal, mungkin suaminya meninggal, mungkin ada yang kecelakaan, langsung orang-orang yang gak suka sama dia nyukurin dan bilang gini, tuh lo jahat sih sama gue. Jangan pernah menghakimi orang karena apa yang mereka derita dan alami di hidupnya, karena itu bukan urusan kita. Amen. Kalau atas kehendak Tuhan, orang ngalamin apapun yang mereka harus alami, itu bukan karena kita, tapi karena ada maksud Tuhan di hidup mereka. Amen. Jangan suka nyukurin orang karena kesusahan mereka. Yohanes Pembaptis terpanggil sejak dari kandungan. Dipakai Tuhan begitu luar biasa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dia orang yang benar dan suci. Sampai Herodes segan sama dia. Dalam Markus 6. Di ayat ke-17. Herodes itu menangkap Yohanes dan membelenggu dia. Karena apa? Karena disuruh sama Herodias, istrinya. Kenapa Herodias, istri Raja Herodes, membenci Yohanes Pembaptis? Karena Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang berani menegur rajanya. Biasanya pendeta takut negur orang kaya, apalagi donaturnya. Tapi Yohanes Pembaptis menegur Raja Herodes. Karena Raja Herodes mengambil istri saudaranya Filipus menjadi istrinya. Herodias dulu adalah istri Filipus. Dan Yohanes Pembaptis menegur dia. Dalam ayat 18 dikatakan, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Herodias, sang perempuan mata duitan, lihat iparnya lebih kaya dikawinin mau. Dia benci, pahit sama Yohanes Pembaptis. Minta Raja Herodes tangkap. Tapi luar biasa. Raja Herodes gak berani bunuh Yohanes Pembaptis. Karena apa? Di ayat 20 dibilang, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Dan Raja Herodes suka dengerin khotbahnya Yohanes Pembaptis. Ya kurang lebih gitu deh, suami-suami yang suka dengerin khotbah saya, tapi istrinya gak suka sama saya. Apalagi kalau khotbahnya terdengar membela laki-laki, saya dicaci maki. Tapi akhirnya tiba sebuah kesempatan bagi Herodias buat balas dendam ketika Raja Herodes ulang tahun. Dia undang para raja-raja, pembesar-pembesar, perwira-perwira, orang-orang terkemuka, kumpul pesta. Anak dari Herodias menari-nari dengan dahsyatnya di depan mereka dan sangat menyukakan hati Raja Herodes. Dan karena terlalu happy, dia mudah berjanji. Laki-laki dengar, jangan berjanji saat gembira.
Anda akan menyesal nantinya. Dia berani bilang begini, minta apa saja yang kamu mau, sekalipun setengah dari kerajaanku, aku berikan padamu gitu. Nekat nih orang. Cuma gara-gara cewek nari-nari dia bahagia langsung janji. Segampang itu ya laki-laki ya. Aduh, jangan loh Jo. Tak boleh ya. Apa yang terjadi? Anak Herodias datang ke mamahnya. Minta apa ya? Bayangin, sakit hatinya membuat dia tidak menginginkan separuh kerajaan Herodes. Sakit hati bikin orang jadi bodoh. Dia bilang, aku minta kepala Yohanes Pembaptis di atas talam. Pergilah. Anak perempuan ini kasih tahu Raja Herodes. Raja Herodes menyesal. Terpaksa dia suruh orang pergi penggal kepala Yohanes Pembaptis, taruh di talam dan serahkan ke anak Herodes. Anak Herodes kasih ke Herodes. Dan murid-murid Yohanes dikatakan datang mengambil mayatnya dan menguburnya. Sedih, tragis, menyedihkan dan menyakitkan. Kisah seorang nabi besar yang dipakai Tuhan luar biasa. Memberitakan Injil kerajaan Allah, menobatkan banyak orang, membaptis begitu banyak orang. Tapi di ujung hidupnya cuma gara-gara perempuan yang gak tahu diri, sakit hati. Kepalanya dipenggal dan dia mati. Kita bilang ini mati konyol, ya kan? Kita pikir kalau hidup kita udah bener, hidup kita udah kudus, hidup melakukan firman Tuhan, dipakai Tuhan. Hidup kita pasti kaya dan diberkati. Hidup kita pasti disukai semua orang. Umur kita pasti panjang dan matinya sopan. Ya kan, mati sopan tuh gimana Bu Heni? Tidur dan gak bangun lagi, itu sopan. Nah itu doa saya, mau matinya sopan. Jadi hamba Tuhan, kayak Bu Heni ngomong gak dipikir. Negur. Orang kaya gak sakit hati, malah tambah ngasih duit gitu ya. Itu maunya. Tapi kenyataannya kan gak gitu ya. Kita mau sebaik apapun, kita mau sebenar apapun, sekudus apapun, kita akan ketemu sama orang-orang yang gak suka sama kita. Orang yang tersinggung sama kita, orang yang sakit hati sama kita. Orang tuh gak peduli kita hamba Tuhan, caci maki mah caci maki. Berapa banyak orang nyaci maki saya, banyak yang gak suka sama saya. Tukang pijit saya cerita sama saya, banyak yang gak suka sama ibu. Gue bilang asal lu jangan gitu sama gue. Ya. Karena kan bahaya kalau tukang pijit kita gak suka sama kita, bisa dibikin keseleo kita. Saudara, tahukah Anda bahwa ikut Tuhan gak selalu mudah? Hidup dalam kebenaran itu harus bayar harga. Kita udah baik sama orang aja kita masih difitnah. Kita nolong orang aja dibalasnya gak baik kan? Kita jujur aja masih difitnah gitu. Gak gampang Bapak Ibu. Kita mau emosi, mau marah sama orang. Tapi firman Tuhan bilang ampunilah. Gimana dong? Saya dapat pewahyuan berapa lama ini tentang Ishak. Ishak itu orang baik. Dia gali sumur, air berbual-bual. Orang-orang di situ bertengkar sama dia. Apa yang dilakukan Ishak? Dia ngalah. Dia pergi ke tempat lain. Gali sumur lagi, berbual-bual lagi. Saya kasih tahu, penyertaan Tuhan gak akan pindah. Gali sumur lagi, berbual-bual, bertengkar lagi, dia pindah. Gak tahu kenapa Tuhan lagi kasih saya pewahyuan itu hari-hari ini saya kan lagi siapkan khotbahnya. Ya, minggu depan saya khotbahin. Saya lagi mikir kenapa ya Tuhan ngajarin saya apa nih? Siapa yang mau berantem sama gua ngambil ici nih? Gak apa-apa sih kalau ada yang mau ngambil ici, gua pindah. Bener gak? Jemaat ikut gak kira-kira? Ikut Tuhan Yesus aja. Jangan pusing. Tuhan yang kasih dia mau ambil, punya dia semuanya. Haleluya. You know, ikut Tuhan jangan hanya mau enaknya, tapi harus mau bayar harganya. Ikut Tuhan jangan hanya mau berkatnya, tapi harus mau taatnya.
ikut Tuhan harus berani pikul salib dan ikut Yesus. Haleluya. Tahukah Anda, sebelum dipenggal, Yohanes Pembaptis yang hebat itu sempat mengalami masa-masa di mana imannya tergoncang dan dia goyah. Dia suruh murid-muridnya pergi cari Yesus untuk bertanya. Dalam Matius 11 ayat yang kedua, kita baca yuk. 3, 2, 1. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Yesus Kristus. Ayat ketiga, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Bayangkan Yohanes Pembaptis yang begitu luar biasa pewahyuannya, pekanya. Dia yang bilang sama Yesus, inilah anak domba Allah. Dialah yang akan menghapus dosa dunia. Dan orang yang sama berkata, engkaukah yang kami nantikan? Ataukah kami harus menunggu yang lain? Dari orang yang sama. Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Kebayang gak sih? Orang yang dengan lantang berkata, inilah dia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini dialah anak Allah. Dia juga bilang gini, engkaukah itu? Atau haruskah kami menunggu yang lain? Dia sempat mengalami kekecewaan, saya percaya. Saya yakin itu manusiawi sekali kalau kita kecewa, bukan? Ketika kita udah ikut Tuhan sungguh-sungguh, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, nabur. Tapi yang kita dapat gak sesuai ekspektasi kita. Wajar kecewa. Katakan sama-sama, wajar kecewa. Itu manusia. Dia mulai kecewa. Dan dia kirim murid-muridnya. Buat tanya sama Yesus, engkaukah itu? Kalau Yohanes Pembaptis yang begitu luar biasa aja bisa tersandung, apalagi kita. Wajar kalau di satu titik di perjalanan kita ikut Tuhan ini kita bisa kecewa, kita tersandung dan kita nggak. Saya pernah ngalamin 2 tahun saya nggak mau ke gereja, 2 tahun saya nggak mau tahu tentang gereja. Gue benci pendeta, sebel sama orang Kristen, munafik semuanya. I was there. Hari ini pun banyak orang Kristen yang mengecewakan saya. Sampai saya sempat keluar omongan, gue kalau cari staff, gue gak mau yang orang gereja lagi. Gue gak mau lagi jemaat ICI. Gue mau orang yang gak kenal gue, kalau bisa beda agama. Kenapa? Terlalu mengecewakan attitude orang Kristen, tahu gak sih? Yang kelihatan rohani justru yang malah gak jujur. Di dalam penjara. Dia tahu gak dia bakal mati? Dia tahu. Dia dengar Yesus di luar sana. Luar biasa. Termasyur. Bahasa kita nih, lu enak-enak di luar, gua di penjara. Lu terkenal, dipakai Tuhan, lah gua dapet apa? Nggak salah. Bahasanya gitu ya. Kadang ikut Tuhan tuh kayak gitu, tau gak sih? Kita udah bikin begini, udah bikin begitu, kok kita dapetnya begini ya? Makanya gini, kita jangan bandingin hidup kita sama orang lain. Pemakaian Tuhan dan proses Tuhan buat hidup orang tuh beda-beda. Gak ada kemuliaan tanpa penyaliban. Gak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Orang tuh jangan ngiri waktu orang tuh dipromosi. Kenapa? Lu gak tahu harga bayarnya dia kan?
Lu ngomongnya gampang, tapi waktu lu ada di sepatu dia, belum tentu lu mau bayar harga kayak dia gitu kan. Siapa yang mau ke pedalaman gak dapat apa-apa? Siapa mau yang jadi taucoan dan budukan tanpa dibayar? Hari gini, begitu Tuhan udah promosi baru ngiri. Gak bisa gitu. Masing-masing orang punya bagian dalam pekerjaan kerajaan Allah. Amin. 1 Korintus 3 ayat kelima, Rasul Paulus pernah bilang begini. Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Lihat baik, masing-masing orang menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Jalan saya dan jalan saudara gak sama. Jalan Anda dengan adikmu gak sama. Jalanmu sama orang tuamu gak sama. Tuhan punya rencana buat kita masing-masing. Jangan pernah sama ratain orang. Amin. Kenapa dia kaya, kenapa gua enggak? Kenapa dia dari orok kaya padahal pelit? Gue juga gak ngerti. Tapi jalan hidup orang beda-beda. Tapi bersyukurlah kalau Anda pernah ngalamin yang namanya penderitaan, berarti Anda ada di jalan Tuhan. Rasul Paulus bilang begini, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Yang penting bukanlah yang menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat ke-8 bagus. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Kita cuma orang biasa. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena itu urus kerjaanmu sendiri. Uji pekerjaanmu sendiri kata firman Tuhan. Amin. Jangan suka sibuk ngurusin orang lain. Ngomongin orang lain. Ngegibah. Itu gak berkah. Katakan kanan kirimu. Ngegibah itu gak berkah. Bagus tuh, jadi quote of the day. Ngegibah itu gak berkah. Masing-masing orang akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Gak mungkin Anda digaji untuk kerjaan saya, kan gitu. Upah saya, upah Anda. Udah gak usah pusing, gak usah jatuhin orang lain. Fokus bangun apa yang Tuhan percayakan di hidupmu hari ini. Jangan buang waktumu buat jatuhin orang kanan kiri, iri sama orang. Lihat benih yang Tuhan taruh di tanganmu. Apakah kamu sudah bisa dipercaya dengan itu? Karena Yesus berkata barang siapa bisa dipercaya dengan perkara kecil, dia bisa dipercaya perkara besar. Sebelum ada hari ini, suami saya mengembalakan jiwa-jiwa. Mulai dari 1 komsel, dia melahirkan banyak komsel. Sebelum ada 10.000 anak di 120 titik di seluruh Indonesia, saya sudah mengajar 5 anak di rumah makan. Saya sudah memberi makan 5 anak di rumah orang yang kami tinggali. Di meja makan saya. Saya mau bilang gini, seperti Yohanes Pembaptis yang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus dan hidupnya tidak mudah. Bukankah Yesus juga ngalami yang tidak kalah parah? Di akhir hidup Yesus, ia dicaci maki, difitnah, disiksa, dihianati, dibelenggu, dipenjara, dan disalibkan. Lebih parah daripada Yohanes Pembaptis. Belajar dari hidup Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus. Ikut Tuhan tidak mudah, banyak masalah. Makanya WGTB, walaupun gunung ini tak berpindah, tetap percaya. Gak semua doa dijawab, gak apa-apa. Makanya saya minta Yesus orang tadi langsung, WGTB. Langsung lanjut dia. Gampang. Kalau hari ini, Anda ada di titik di mana imanmu tergoncang dan Anda mulai meragukan Tuhan dan bilang, God, are you there? Pernah gak Anda berada di titik di mana gini? Anda nanya gini, Tuhan tuh benar-benar ada gak sih ya?
apakah selama ini yang saya percaya tuh benar ya? Jangan-jangan nih alam semesta nih. Masa benar Tuhan ada nih? Sound familiar? Kok hidup saya jadi susah ya? Bukannya Tuhan yang panggil, bukannya Tuhan yang suruh. Ikut Tuhan kok malah banyak masalah. Waktu belum ikut Tuhan mah jaya-jaya aja, kata orang Sunda. Apakah semua taburan saya selama ini sia-sia ya? Apa semua yang saya lakukan ini benar ya? Siapa yang pernah ada di titik itu? Jujur banget, wow. I was there. Saya kasih tahu ya, saya ada di titik itu not so long ago. Saya ada di titik di mana saya ngerasa gini, yang gue percaya nih bener gak ya? Yang gue kerjain nih udah bener belum ya? Di saat kita lagi ada di bawah ya, di rock bottom, saya kasih tahu, pikiran buruk tuh mulai menyerang. Tuh kan bener kan? Lu capek-capek ngebangun, orang lain yang nikmatin. Tadi pagi saya sambil make up dikerjain sama staff saya. Dia bilang gini, Bu Heni, tahu nggak? Staff kita yang itu dulu turun dari mobil, tasnya dipegangin sama Obe dibawa naik ke kantornya katanya. Giliran Bu Heni ke kantor nggak ada yang bantuin, padahal bawa banyak makanan katanya. Saya bilang, oh gitu ya? Wah kurang ajar nih, abis ini gue pecat-pecatin nih. Saya baru tahu bahwa kalau staf yang itu ke kantor, turun dari mobil, tasnya dipegangin sampai ke kantornya. Saya aja enggak. Saya jalan kaki dari rumah pakai payung. Cuma payung saya yang dipegangin. Makanan, tas semua saya bawa naik ke atas, bagi-bagi buat staf makan. Kok ada begitu ya? Yang bos yang mana? Tapi karena saya nggak cari begitu sih, saya nggak gila hormat. Bukan karena status kita dihormati. Amin. Karena siapa kita? Ketika Yohanes Pembaptis berada di tengah kebimbangannya, makanya dia kirim orang tanya Yesus, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan yang lain? Tahu nggak? Yesus nggak jawab yes or no, ya atau tidak, enggak. Yesus jawab begini, Matius 11 ayat keempat, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku, kata Tuhan. Tahu gak sih, Yesus gak jawab, engkaukah itu? Dia jawab, ya atau tidak, kan harusnya gitu. Dia gak jawab, apa artinya? Dia bilang gini, semua yang Yesus jawab, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, tuli mendengar, mati dibangkitkan, pada orang miskin diberitakan kabar baik. Itu Yesaya 61 ayat 1. Yang artinya gini, pekerjaan Allah dinyatakan dan firman Tuhan digenapi. Hidup ini bukan tentang kamu atau saya, tapi tentang kerajaan Allah dan kehendaknya dalam hidup kita. Gak usah bawa-bawa perasaan. Hidup ini bukan tentang saya atau saudara. Kita semua hanya debu. Yang satu hari akan kembali jadi debu. Hidup ini tentang kerajaan Allah dan kehendaknya yang harus digenapi. It's not about you, it's not about me. It's all about His kingdom. Yesus mengingatkan Yohanes Pembaptis, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Hari ini saya juga mau bilang gitu sama Anda. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa di tengah penderitaannya. Karena nama Tuhan. Saya suka Galatia 6 ayat 9 menjadi ayat yang Tuhan kasih saya pertama kali mendirikan tangan pengharapan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik.
Karena apabila sudah datang waktunya, katakan apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Baca yang terakhir. Jika kita tidak menjadi lemah. Katakan kanan kirimu, jangan jadi lemah. Kamu akan menuai. Jangan lelah berbuat baik. Kamu akan menuai. Kalau sudah tiba waktunya. 2 syaratnya. Kalau sudah tiba waktunya. Dan yang kedua, kalau kamu tidak menjadi lemah. Imanmu gak boleh goncang. Cintai Tuhan sampai akhir hidupmu. Apapun bayarannya. Amen. Jangan hanya mau enaknya dunia ini menipu kita. Padahal semua harta kita tidak bisa kita bawa mati. Kecuali taburan kita. Saya akhiri. Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Ikut Tuhan jangan hanya mau berkat tapi harus mau taat. Di tengah-tengah kesesakan saya. Ketika saya hampir menyerah. Tuhan tuh ingetin saya gini. Henny, lihat orang-orang yang hidupnya diubahkan lewat khotbah kamu. Lihat jiwa-jiwa yang terima Yesus karena khotbah kamu. Lihat pernikahan-pernikahan yang dipulihkan lewat pelayanan kamu. Lihat orang-orang yang hidupnya lebih baik hari ini karena kamu. Lihat anak-anak pedalam yang gak bisa sekolah sekarang bisa lulus S1 karena pelayanan kamu. Di saat saya lemah, Tuhan tuh ngingetin tuayan. Tuhan ngingetin buah. Mungkin buahnya tuh gak gini. Kita hidup jadi lebih enak ya, gak usah mikir KPR gitu. Enggak. Sampai hari ini saya masih punya utang. KPR rumah. Enggak mendadak kaya raya atau punya gereja. Enggak. Bohong itu. Bajunya bagusan dikit. Puji Tuhan ada yang berkatin. Saya kasih tahu. Ini gak penting. Hari ini pada pakai seragam bola, saya nggak punya. Semalam saya beli beberapa, saya kasih lagi ke orang lain. Saya bagi-bagi. Saya kasih tahu, ini nggak penting. Yang nggak pakai baju bola, Anda nggak berdosa. Jadilah dirimu sendiri. Saya lebih keren tanpa baju bola. Kayaknya. Tapi intinya gini. Jangan fokus sama yang di luar. Lu kaya, lu miskin, lu cakep, lu enggak, lu tinggi, lu pendek, lu kurus, lu gendut. Enggak, doesn't matter. Yang penting adalah gini, apakah hidupmu memberitakan Kristus kemana-mana? Apakah hidupmu tuh jadi kesaksian buat nama Tuhan? Apakah di dunia pekerjaanmu, di dunia bisnismu, orang bisa lihat kamu tuh anak Tuhan? Kamu punya kasih, kamu tuh beda, kamu gak bohong, kamu tuh gak fitnah orang, kamu tuh gak jahat sama orang. Orang bisa lihat itu enggak? Bisa gak orang lihat dalam pernikahanmu, kamu tuh papa yang baik, yang sayang anak, sayang istri, setia sama istrimu, walaupun dia bertumbuh makin subur. Saya kasih tahu, saya pernah kecewa sama orang Kristen karena ini. Lu kebanyakan tahu, tapi lu bau. Gitu. Hari ini hidup kita, apakah menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus kemana-mana? Matius 10 ayat 37 ini ayat buat saya, waktu saya ikut Tuhan. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kalau hari ini dalam mengikut Tuhan, kok kayaknya Anda masih terus berjuang. Masalah gak kunjung selesai. Berbuat apa yang benar masih disalah mengerti orang. Melakukan yang baik masih aja difitnah orang. Menabur kebaikan kok malah dibalas kejahatan. Saya mau pesan ini. Jangan nyerah, jangan nyerah, jangan nyerah. Don't give up, don't give up, don't give up. Ayat penutup dari saya. Mazmur 126 ayat kelima kita baca sama-sama.
orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Katakan amin. Haleluya. Kita doa yuk. Kami percaya walaupun gunung itu gak berpindah, kami mau percaya bahwa rencanamu sempurna. Hidup ini bukan tentang kami. Hidup ini tentang kerajaan Allah. Dan kehendakmu dinyatakan lewat hidup kami. Tuhan, tidak ada kesusahan dan tidak ada penderitaan yang setimpal, yang dapat diukur dengan kemuliaan yang akan Kau sediakan bagi kami. Kami mau tetap percaya. Kami mau tetap berdiri teguh. Kami punya pengharapan di dalam Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Aku berdoa hari ini, kuatkan kaki yang lemah. Kuatkan iman yang goyah. Aku berdoa, mereka tetap percaya bahwa Tuhan setia. Tuhan setia. Katakan sama-sama, Tuhan setia. Thank you Jesus. Thank you Lord. Amen. Have a blessed Sunday. Be strong. God bless you. Thank you Pastor Henny atas firman Tuhannya. Kita diingatkan kembali Bapak Ibu, jangan menyerah. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, apapun musim yang saat ini saudara jalani, ingat ada Tuhan yang selalu beserta saudara dan saya. Amin. Saya yakin juga yang menyaksikan secara online hari ini juga sama-sama diberkati oleh Tuhan. Meskipun Bapak Ibu tidak memakai baju bola, tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Tetap dukung jagoan hari ini. Argentina kalau saya ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, kami mau ucapkan terima kasih sekali lagi untuk support dan juga tentunya dukungan Bapak Ibu untuk Impact Community Indonesia dan juga Yayasan Tangan Pengharapan. Dan pada pagi hari ini bagi Bapak Ibu yang ingin memberi perpuluhan, persembahan maupun juga donasi, Bapak Ibu bisa men-scan QR code yang ada di layar ataupun juga bisa mentransfer ke nomor rekening yang tertera. Ataupun juga Bapak Ibu bisa memberi di infodesk gereja dengan menggunakan mesin EDC setelah ibadah selesai. Dan juga Bapak Ibu yang ingin memberi secara tunai, Bapak Ibu bisa memasukkan uang tunai ke dalam amplop persembahan yang Bapak Ibu sudah terima dan pastikan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Dan apabila Bapak Ibu tidak menggunakan amplopnya, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk bisa mengembalikannya lagi ke tempat yang sudah tersedia. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memberi, mari kita kembali satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang begitu indah kami dengar pada pagi hari ini melalui hamba-Mu Pastor Henny, yang dimana mengingatkan kami kembali untuk kami terus fokus dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam setiap masing-masing kami. Dan biarlah kami bisa terus setia melakukan setiap apa yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami percaya kami akan menuai dengan bersorak-sorai dengan apa yang Tuhan sudah sertai kami Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami juga ingin menabur yang terbaik untuk gereja ini. Biarlah Tuhan Yesus yang berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan Yesus memberkati setiap apa yang mereka kerjakan. Biar Tuhan Yesus yang urapi dan buat berhasil dan berkembalikan dengan berlipat kali ganda Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus kami siap memberi pada pagi hari ini dengan kemurahan hati dan juga sukacita. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Dapatkan kekuatan baru, dalamku dapatkan kekuatan baru, dalamku dapatkan kekuatan baru, dalamku dapatkan kekuatan baru. Pemimpin yang jujur dan berintegritas tidak lahir begitu saja. Mereka dibentuk. Pertanyaannya, siapa yang akan memberi mereka kesempatan? Hingga tahun 2026, kami telah mendirikan 7 sekolah berasrama, yaitu di Jakarta, Kupang, Atambua, Sumba, Mentawai, Tobelo, dan Biak. Di sekolah berasrama Tangan Pengharapan, kami membentuk anak-anak menjadi pemimpin yang berintegritas.
memiliki karakter, kepedulian, dan keberanian untuk membawa perubahan. Dengan mendukung satu anak asuh selama 1 bulan, Anda sedang membantu membentuk seorang calon pemimpin masa depan. Hari ini, sudah ada 55 anak mendapatkan sponsor selama 1 bulan melalui donasi yang telah diberikan di bulan Juli ini. Berdonasilah hari ini untuk mendukung satu anak selama 1 bulan dan dapatkan special gift dari Tangan Pengharapan sebagai tanda terima kasih. Karena setiap anak yang diberi kesempatan hari ini berpeluang menjadi pemimpin yang membawa harapan bagi masa depan. Tim yang hebat belum tentu tim yang sehat. Pelayanan yang bertahan lama itu dibangun oleh hubungan yang benar dan hati yang melayani. Mari belajar membangun worship team yang sehat dari dalam. Saya Franky Kuncola. Sampai bertemu di Worship Awakening 2026. Tim worship di dalam sebuah gereja harus berjalan sesuai dengan visi dari Tuhan yang diberikan kepada gembala. Saya sangat bersyukur waktu Tuhan memahyukan untuk membuat ibadah 60-minute worship dan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Prophetic worship bukan cuma sekedar kita menyanyikan lagu-lagu penyembahan atau lagu-lagu pujian dengan ekspresi tubuh, tetapi bagaimana kita bisa peka terhadap tuntunan Tuhan. Musik bukan tentang siapa yang menonjol, tapi bagaimana setiap nada menjadi satu harmonisasi menjadi bahasa penyembah. Suara yang indah belum tentu bisa membawa jemaat Tuhan menyembah dan menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Tetapi suara yang dipersiapkan secara maksimal bisa dipakai Tuhan menjadi alat untuk mengubahkan hati banyak orang. Bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan lewat pelayanan kita. Bagi tim production, excellent bukanlah sebuah kesempurnaan tanpa kesalahan. Tapi bagaimana kita mempersiapkan, bagaimana kita melengkapi, dan bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan, itu merupakan hal yang terpenting. Mari belajar membangun flow pelayanan dengan membawa dampak. Saya, Citra Sihite, sampai bertemu di Worship Awakening 2026. Kami mengajak semua untuk belajar bersama-sama, meningkatkan kapasitas kita, kualitas kita untuk menyembah Tuhan. Para pemuji penyembah Tuhan bukan hanya sekedar bernyanyi, tapi bagaimana kita mendengarkan pesan Tuhan dan menyampaikan kepada jemaat lewat penyembahan yang kita naikkan pada Tuhan. Mari belajar bersama saya, Idon Malikas. Sampai ketemu di Worship Awakening 2026. Saya mengajak Anda untuk bergabung dalam Worshipper Awakening 2026 bersama dengan tim Easy Worship bersama saya dan Pastor Jojo. Jangan lewatkan, Tuhan memberkati. Shalom, bertemu kembali bersama saya Lisa dalam Warta Jemaat Impact Community Indonesia. Mari hadir dalam ibadah 60-minute worship yang dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 19.30 secara onsite di Gereja Impact Community Indonesia. Akan diadakan baptisan air pada hari Sabtu tanggal 25 Juli jam 4 sore di Kelapa Gading. Bagi Anda yang rindu dibaptis, silakan daftarkan diri Anda. Terkhusus bagi para wanita, Impact Women mengadakan make up class pada tanggal 28 Juli jam 9 pagi di Gereja Impact Community Indonesia. Dengan investasi sebesar Rp300.000 sudah mendapatkan alat make up dan sertifikat. Hanya untuk 50 peserta saja, segera daftarkan diri Anda. Retreat New Journey hadir sebagai sebuah perjalanan pemulihan hati Anda. Bersama para pembicara yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya, Anda akan dibimbing melalui sesi-sesi yang dirancang untuk membantu Anda untuk pulih. Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi booth gereja. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, pagi hari ini kami mau menyambut bagi Bapak Ibu jemaat yang baru pertama kali hadir di Impact Community Indonesia. Boleh lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudara. Gimana Pak? Wow, selamat bergabung sekali kami mengucapkan selamat bergabung jadi keluarga besar Impact Community Indonesia.
Infodesk Gereja untuk ditukarkan dengan souvenir dan juga bisa bergabung menjadi keluarga besar Impact Community Indonesia dengan bergabung di komsel kami di Impact Family. Baiklah Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, nantinya di ibadah raya ketiga di jam 12 siang nanti akan ada penyerahan anak. Jadi bagi Bapak Ibu yang rindu untuk anaknya didoakan oleh gembala, kita boleh silahkan mendaftarkan anak Anda di Infodesk Gereja setelah ibadah selesai. Dan juga jangan lewatkan yang ditunggu-tunggu, tentunya ada nobar final World Cup 2026 ya, yang akan diadakan nanti subuh Bapak Ibu di jam 12:30, mulai kick off-nya jam 2, tapi sepanjang menunggu Bapak Ibu dijamin tidak akan bosan karena ada potluck juga, akan ada games, ada trivia juga, ada tebak skor ya, dan juga ada banyak banget hadiah-hadiah door prize lainnya. Jadi pastikan Bapak Ibu hadir membawa cemilan atau makanan favorit kalian. Bapak Ibu bisa mendaftar ke QR yang ada di layar atau juga bisa menghubungi Ibu Meti atau juga bisa nanti ke Infodesk Gereja juga untuk menginformasikan apa yang mau dibawa nanti subuh ya. Dan juga kami mau mengajak Bapak Ibu untuk bisa ikut mendaftar di Life Changing Journey Timor 2026, di mana kegiatan ini akan diadakan selama 4 hari 3 malam, di mana mau mengajak Bapak Ibu untuk bisa melihat keindahan alam Nusa Tenggara Timur dan juga bisa melihat juga di mana pelayanan yang ada di Tangan Pengharapan dan juga bisa melihat langsung dampak pelayanan dan juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan untuk biaya investasinya adalah senilai 22 juta rupiah, itu sudah all in Bapak Ibu dengan DP 15 juta. Tentunya untuk perjalanan ini akan bersama dengan Pastor Jojo dan juga Pastor Henny, dan Bapak Ibu bisa sama-sama banyak belajar di sana dan tentunya bisa menjadi berkat dan bisa menjadi berkat bagi anak-anak yang ada di sana dan juga bagi Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, satu pengumuman terakhir, nantinya setelah ibadah selesai mohon untuk tidak buru-buru keluar karena cukup padat. Jadi Bapak Ibu bisa tetap stay dulu di tempat duduk Anda, khususnya ada di area depan. Nantinya setelah itu boleh silakan perlahan-lahan menunggu arahan Asyar untuk bisa keluar ya. Baiklah Bapak Ibu, happy Sunday dan dukung terus Tibolak kesayangan Anda sampai semua nanti subuh. Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa. Thank you Kak Chris. Amazing. Nanti malam pesta final Piala Dunia 2026. Berapa banyak yang saudara yang mendukung Argentina? Boleh melambaikan tangan saudara? Wow. Berapa banyak yang saudara yang mendukung Spanyol nanti malam? Ya, luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu yang nanti malam tidak kemana-mana, kami encourage untuk saudara bisa ikut nonton bersama-sama dengan kita. Karena kita akan nonton di tempat ini dengan nuansa yang sehat, tanpa alkohol, tanpa smoking. Dan juga akan ada potluck makanan. Akan ada pengamat bola saudara yang memberikan pandangan-pandangan tentang dua daripada negara ini saudaraku. Sehingga kita bisa, ada door prize juga tentunya. Sehingga kita bisa menikmati fun malam hari ini, bisa kenal dengan teman-teman baru nanti malam. Nah, bagi saudara yang datang nanti malam di acara Final World Cup di tempat ini, saudara yang menggunakan kendaraan pribadi, saudara langsung bisa naik ke lantai P3 di lantai ini. Dan bagi saudara yang tidak bawa kendaraan pribadi, saudara bisa masuk nanti naik dari lobi 8, sebab semua lobi yang lain ditutup kecuali lobi 8 yang dibuka saudaraku ya. Dan yang luar biasa, pasti saudara akan menikmati. Satu pesan dari saya, kalau favorit saudara kalah jangan kecewa, karena saudara masih punya Tuhan yang tidak terkalahkan. Saya punya favorit saudara Perancis. Saya berpikir saudaraku, waktu 2018 dia juara 1, 2022 juara 2. Saya berpikir tahun ini dia juara 1. Ternyata dia dikalahkan sama tim Matador. Saudaraku, dicekek sama nggak bisa berkutik sama sekali. Dan saya berpikir paling tidak 2018 juara 1, 2022 juara 2, paling tidak hari ini juara 3 saudaraku. Ternyata tadi pagi saudaraku dilibas 6-4 saudaraku, juara 4. My God. Tapi saya diingatkan sama Tuhan, jangan kecewa, karena kamu punya Tuhan yang tidak terkalahkan. Haleluya. Pertanyaan saudara, Pak, yang menang siapa? Ini dia.
Argentina memiliki mental juara dan selalu bangkit di tengah-tengah tekanan. Sedangkan Spanyol adalah tim yang rapi, dominan dalam penguasaan bola, dan juga punya pertahanan yang kuat. Secara hitam di atas putih, kemungkinan Spanyol menang tipis. Tapi kalau dalam pertandingan ini mulai masuk dalam fase emosional dan kacau balau, ada kemungkinan besar Argentina mencurinya menjadi Piala Dunia tahun ini. Itu sebabnya jangan kemana-mana, saksikan malam hari ini. Bagi para ibu-ibu, jangan marah kalau suami pergi ke tempat gereja, sebab suamimu sudah mengawal agar favoritnya bisa menjadi juara. Luar biasa. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Iya, tidak boleh taruhan, saudaraku. Pastor ini sampaikan itu. Amazing. Mari kita berdoa. Saudaraku, kenapa kita pakai baju hari ini, saudaraku, jersey? Bukan baju jersey yang kita utamakan. Dress code kita, yaitu kita utamakan, yaitu baju bangsa-bangsa. Karena kita mau berdoa buat perdamaian dunia, saudaraku. Mari kita satukan hati bersama-sama. Bapa di surga, kami tahu merupakan tahun yang tidak mudah, bulan yang tidak mudah, yang tidak ada kepastian dalam kestabilitas. Tapi Engkaulah Jehovah Shalom, Tuhan segala Tuhan, Tuhan yang memerintah dunia ini. Kami izinkan Kau bukan cuma sekedar memerintah di dunia akan datang nanti, tapi kami izinkan untuk memerintah di dunia hari ini. Kalau ada peperangan di Timur Tengah kembali bergejolak antara Amerika dengan Iran, kami minta Tuhan kendalikan bagi para pemimpin, bagi para rakyat, sehingga Iran dengan Amerika bisa ada titik temu untuk membawa jalan damai. Dan kami berdoa juga untuk Ukraina dengan Rusia, agar juga ada ketemukan jalan damai antara China dengan Vietnam, China dengan Taiwan. Ada jalan tengah antara Korea Utara dan Korea Selatan, ada jalan damai. Kami meminta untuk Jehovah Shalom memerintah atas dunia ini. Berdoa untuk perekonomian yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, agar Tuhan buka peluang sehingga Indonesia boleh bangkit, Indonesia boleh bersatu, Indonesia boleh mengalami pemulihan dalam ekonomi, dalam politik yang dalam keadaan tidak baik-baik. Kami meyakinkan bahwa Indonesia ada dalam hatimu, ada dalam agendamu, ada dalam rencanamu yang tidak akan pernah Engkau punya niat untuk menghancurkan negara ini. Sampai kami serahkan negara ini ke dalam kedangan Tuhan, dan dunia ini ke dalam tangan Tuhan, agar Shalom boleh memerintah atas dunia ini, dan setiap lidah boleh mengakui Yesus Tuhan, dan setiap lutut berlutut menyembah Yesus adalah Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk nanti malam pertandingan Piala Dunia, pesta final Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol bisa berjalan dengan damai, tidak ada keributan, tidak ada huru-hara, tidak ada kekacauan dimanapun, baik di Indonesia maupun juga di dunia ini Tuhan, di bangsa-bangsa, sehingga kami boleh menikmati perjalanan daripada final World Cup yang unik ini. Kami berdoa buat umat-Mu juga memasuki minggu yang baru. Engkau berikan hikmat, berikan kekuatan, Engkau memberikan pertolongan di tengah-tengah kesulitan yang sedang dihadapi oleh umat-Mu. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, cukupkan segala kebutuhan yang mereka perlukan Tuhan. Biar Engkau boleh menjadi Tuhan yang senantiasa menjadi Bapa yang selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saatnya kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas darahmu ke kanan kiri, dan mengangkat karirmu tinggi-tinggi, membawa setiap usaha berhasil, dan studi anak-anakmu tidak ada yang gagal, dan setiap rencanamu bercampur tangan Tuhan menyertainya. Dan kiranya Tuhan menghalau segala sakit penyakit, mara bahaya, keputusan keliru, dan tangan-tangan diberi jahat. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu sekadar diberkati, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Hamba memateraikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk dulu untuk Bapak Ibu dan ikuti arahan. Halo, nama saya